아, 피곤해. 아. 어? 정세별? Ah, Dayun heran karena Setbiul berada di rumahnya. Tak lama kemudian, Bugong datang dan menjelaskan bahwa dia yang membawa Setbiul. Karena malam ini Setbiul akan tidur di sana. Tetapi Dayun tidak mau. Jika Setbiul tinggal di sana, Dayun mengancam akan pergi. Tetapi bukannya melarang, Bugong malah mempersilahkannya. 절대한테 얘 만약에 안 나가면은 내가 나갈 거야. 나가라고 이 새끼야. 엄마. Di tempat lain, Yonjo dan Direktur Cho sedang makan bersama. Lalu, Direktur Cho bertanya kepada Yonjo yang terlihat murung. Kemudian, Yonjo menjelaskan bahwa dia juga diundang Dayun untuk menyaksikan acara musikal tersebut. Karena melihat Dayun menyaksikan sendirian, membuatnya serba tidak nyaman. Mendengar hal itu, Direktur Cho memberikan tanggapan untuk tidak memaksa suatu hubungan. Karena itu tidak akan bertahan lama. Jika sudah begini, maka memang bukan jodohnya. Di tempat lain, Dayun disuruh Bugong untuk tidur di Toserba. Dan Pak Choi yang berjaga saat itu marah karena Dayun telat datang. Akhirnya Pak Choi meminta upah lembur dan kompensasi sebesar $150. Karena terus merengek, akhirnya Dayun terpaksa memberikan yang diminta sang ayah. Tak lama kemudian, Dayun mendapat telepon dari seseorang dan Dayun sedang mencari tiket musikal lagi untuk berkencan dengan Yonjo. Sesampainya di rumah, Pak Choi telah tampak ceria karena mendapat uang untuk perjalanan ke Jangji IG. Tetapi setelah mengambil minum, terlihat ada yang sosok menyeramkan di hadapannya. Melihat itu, Setbiul berteriak untuk memanggil Bugong. Dan Bugong menyuruh agar Setbiul kembali ke kamarnya. Sedangkan Pak Choi, nasibnya dibiarkan begitu saja. 지금 뜨거웠군. Sesampainya di kamar, Setbiul terus mencoba untuk menghubungi Yeonbiul, namun tidak ada jawaban. Keesokan harinya, Dayun akhirnya kembali mendapat tiket konser musikal. Dan di tempat lain, Yonjo melihat barang-barang yang diantar Dayun telah dibuang. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari Dayun. Lalu, Dayun mengajak Yonjo untuk nonton acara musikal malam ini. Di sisi lain, Setbiul yang hendak pergi tanpa sengaja bertemu dengan Bugong. Alhasil, Bugong tidak memperbolehkan Setbiul pergi. Dan dia boleh masuk kapan saja, namun tidak boleh untuk keluar seenaknya. Akhirnya malah diajak untuk makan. Daeson yang kelaparan tanpa sengaja melihat makanan yang melimpah ruah di meja. Karena tak tahan melihat itu, Daeson segera menikmati makanan tersebut. Tapi 주둥이 뛰라. 깜짝아. 특별히 아니니. 안녕하세요. kemudian Setbiul menceritakan kejadian yang menimpanya ke Daeson. Sedangkan makanan itu Bugong persiapkan untuk Setbiul. Alhasil, Dayun diusir agar segera pergi. Scene lalu berpindah. Gyumbi memberikan telepon dari Setbiul untuk Hyunji dan menanyakan keberadaan Yeonbiul. Namun, Hyunji teringat janji dengan Yeonbiul untuk merahasiakan semua dari kakaknya. Akhirnya membuat Hyunji menutupi semua yang dia tahu dengan berbohong. Sedangkan Yeonbiul telah diperkenalkan dengan teman-temannya untuk debutnya nanti. Di tempat lain, Bugong mengajak Pak Choi membersihkan kamar untuk Setbiul. Tak lama kemudian, Bugong mendapat telepon dari seseorang untuk mendaftar asuransi. Alhasil, Bugong pergi untuk bertemu kliennya. Dan Pak Choi disuruh agar membersihkan kamar tersebut. Kemudian, Bugong bertemu dengan Booking di tempat makan dan sempat memesan 2 porsi makanan untuk dibungkus. Booking berniat akan mendaftarkan menantunya untuk asuransi. Ketika hendak membayar, Bugong bergegas membayar semua itu terlebih dahulu. Namun tiba-tiba, Booking mendapat telepon bahwa menantunya telah mendaftar asuransi di tempat lain.
Akhirnya Buki meminta maaf karena harus dibatalkan. Namun tidak membatalkan makanan yang dibungkus dan segera membawanya pergi. Sedangkan Pak Choi malah tertidur pulas dan memimpikan Jangmi. 내보러 안 올 끼가. 내는 Bugong yang melihat itu membuatnya marah. 청소를 머리카락할 때 장애하고 어디를 가? 그거 다 벗어놓고. 야! 벗어놓고 이 새끼야! Di sisi lain, Setbiul datang ke kantor agen properti. Tetapi salah satu kakek menyiramnya dengan alasan telah terkena tipu. Padahal mereka sama-sama korban. Di Toserba, Pak Choi telah datang untuk berjaga. Dan mereka heran Setbiul tinggal di rumahnya. Karena Bugong pemilik rumah dan membuat mereka tidak berkutik. Malam ini Dayun akan ada kencan dan Pak Choi yang akan berjaga sampai malam dengan perjanjian akan dibayar. Kemudian Dayun pulang dan bergegas mandi, tapi tiba-tiba atas kejadian tersebut, Dayun marah lalu menyuruh Setbiul agar pulang ke rumahnya. Pada malam hari, Dayun dan Yeonjo menonton acara musikal. Dan setelah itu, Dayun berniat memberikan kejutan kepada Yeonjo dengan sebuah tiket untuk foto bersama direktur musik. Karena telah mengenal direktur tersebut, Yeonjo menolaknya. Tetapi setelah dipaksa oleh Dayun, akhirnya mereka foto bersama. Saat itu direktur Cho melihatnya, dan Dayun berniat mengajak Yeonjo untuk berkencan sampai puas malam ini. Namun, Yeonjo beralasan sakit kepalanya kambuh dan harus pulang dengan meninggalkan Dayun begitu saja. Scene berpindah. Mainbok diam-diam datang ke kantor agen properti dan saat itu Dayun melihatnya. Sesampainya di Toserba, ternyata yang berjaga adalah Daison karena Pak Choi pergi dengan alasan mendesak. Kemudian Daison menceritakan hal buruk yang menimpa Setbiul. Karena mendengar Mainbok pelakunya, Dayun bergegas berlari untuk menangkapnya. Tak lama kemudian, Setbiul datang ke Toserba untuk mengambil paketnya. Tetapi Daison memberitahukan bahwa Dayun berlari mengejar Mainbok dan Setbiul segera menyusulnya. Kemudian Mainbok mengambil uang-uang yang disimpan di atap lalu segera pergi. Setelah itu Setbiul datang dan akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran. 형한테 왜 얘기해요? 내가 보호자라고! 아저씨! Tetapi Mainbok berhasil lolos setelah masuk ke sebuah gedung dan melewati pintu yang hendak tertutup. Scene berpindah, di mana Pak Choi dan teman-temannya sedang mengobrol perjalanan naik pesawat yang mereka rencanakan. Tak lama kemudian, Dayun datang dan menceritakan bahwa hampir saja menangkap Mainbok. Sedangkan Setbiul terlihat sangat mencemaskan adiknya yang juga belum ada kabar. Di sisi lain, Yeonjo sedang gelisah datang ke sebuah kafe dan bertemu dengan Direktur Cho. Karena tidak ingin melewatkan kesempatan itu, Direktur Cho mengambil kesempatan agar bisa lebih dekat dengan Yeonjo. Di waktu yang bersamaan, Dayun mencoba menghubungi Yeonjo untuk menanyakan apakah sudah sampai di rumah. Padahal saat itu Yeonjo sedang bermesraan dengan Direktur Cho. Scene berpindah di sebuah sekolah. Gyumbi yang asik menikmati webtoon di tengah jam pelajaran berlangsung. Bahkan dia tidak segan-segan untuk memberikan donasi ke penulis webtoon tersebut dengan sangat banyak. Karena notifikasi banyak yang masuk, membuat Dalsik terbangun. Gyumbi memberikan donasi $1 juta dengan harapan bisa berbicara di telepon. Gyumbi menggunakan nama Aphrodite dan sangat gembira ketika mendapat balasan dari Dalsik yang mengaku sebagai Fire Falcon. Lalu Dalsik memberikan nomor teleponnya agar bisa berkomunikasi. Di sisi lain, Setbiul meminta bantuan Jiwo untuk mencari keberadaan adiknya. Karena takut
jika nantinya adiknya berada di agensi yang tidak baik. Sedangkan kondisi Yeon Byul disuruh-suruh seniornya untuk mencuci piring, baju, dan menyetrika. Karena dia rela melakukan apapun asal bisa mulai debutnya. Di perjalanan pulang, Seth Byul mendapat kabar dari Paman Gondrong bahwa Seth Byul mendapat hadiah dan juga tiket pertunjukan dari firma. Di tempat lain, Dayun mengadakan rapat dengan Pak Choi dan gengnya dan menggali informasi mengenai Mindbox dari berbagai sumber. Lalu membuat rencana pengintaian bersama para lelaki senior tersebut. Pak Choi dan salah satu temannya melakukan pengintaian, tetapi tiba-tiba salah satu polisi ada di sana. Alhasil, mereka diminta KTP karena polisi tersebut menerima laporan ada orang yang mencurigakan. Di sisi lain, Dayun juga sedang melakukan pengintaian. Tak lama kemudian, Seth Byul juga datang dan Dayun memanggilnya. Kemudian datang sepasang laki-laki dan perempuan yang berbuat mesum di sampingnya. Dan tiba-tiba Dayun dan Seth Byul memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Sedangkan pasangan mesum itu melanjutkan aktivitasnya. Di kantor pusat terlihat Yeonjo yang masuk ke sebuah lift. Tanpa disadari datanglah Seth Byul. Kedatangan Seth Byul karena telah memenangkan hadiah. Kemudian Seth Byul menanyakan tiket acara musikal yang dia dapat. Dan mendengar cerita dari Direktur Cho yang mengatakan bahwa dia telah melihat acara musikal di hari pertama bersama Yeonjo. Kemudian Seth Byul teringat apa yang diceritakan Bugong mengenai Dayun yang ditolak Yeonjo untuk nonton bersama. Setelah acara itu selesai, Seth Byul langsung menemui Yeonjo dan merasa telah dibohongi Yeonjo mengenai pembicaraannya di rumah sakit. Jika Yeonjo terus menyanyiakan Dayun, maka Seth Byul tidak akan diam. Direktur Cho yang melihat kejadian tersebut meminta ke Paman Gondrong untuk berhenti bekerja dengan Seth Byul. Jika tidak, maka kerjasamanya akan diberhentikan. Scene lalu berpindah di mana Dalsik datang dengan sangat gembira dan menyuruh agar Dayun pulang saja. Dan dia yang akan menggantikan Jaga. Sedangkan Yeonjo masih kepikiran dengan ucapan Seth Byul yang membuatnya sadar bahwa betapa berharganya Dayun. Selesai rapat, Yeonjo segera pergi untuk menemui Dayun di Toserba. 저기요. Sesampainya di Toserba, Dalsik memberitahukan bahwa Dayun telah pulang karena terlalu lelah. Dan Yeonjo tidak mengetahui rumah Dayun. Dengan cekatan, Dalsik memberitahukannya. 직진으로 쭉 가시다가요 우회전 하셔가지고요 조금만 가시다가 좌측 등나무 검정색 대문 2층 집이요. Sesampainya di depan rumah Dayun, Yeonjo berusaha meneleponnya. Tanpa sengaja malah bertemu dengan Bugong dan memperkenalkan diri lalu mengajak Yeonjo untuk masuk. Dan di Toserba, Dalsik telah melihat Dayun yang tertidur di ruangan istirahat. Karena mengetahui Yeonjo telah ke rumahnya, Dayun lalu bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Dayun segera mengajak Yeonjo untuk mengobrol di luar. Dan di waktu yang bersamaan, Seth Byul telah pulang juga. 아니, 어떡사